Saya ucapkan selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Tuhan selalu baik bagi setiap kehidupan kita. Sebelum kita memulai aktivitas pagi hari ini, mari kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini Bapa, buat kesempatan yang indah ini Tuhan yang sudah Kau berikan bagi setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati setiap hati kami Bapa. Kau mengurapi setiap hati kami Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mau datang menyembah-Mu Bapa, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Pakai setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar sarung ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar sarung ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah
bersyukur Tuhan bahwasanya Engkau baik bagi setiap hati kami Tuhan. Penyertaan-Mu selalu ada bagi setiap hati kami Tuhan. Perlindungan-Mu Bapa selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih buat berkat kemurahan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari Tuhan, buat kasih setia-Mu yang selalu ada bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengawali pagi hari dengan sukacita yang luar biasa. Biarlah pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam doa pagi kita. Suatu hal yang bisa membangun kehidupan kita, bisa memberikan kita kekuatan, bahkan memberikan kita jaminan masa depan yang luar biasa. Kita percaya bahwa ketika kita benar-benar dan sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, percayalah bahwa setiap kehidupan kita pasti mengalami yang namanya terobosan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Saudara, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang tema gereja yang luar biasa, firman Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-35. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-35 berkata seperti ini Bapak Saudara. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Bapak Saudara, dikatakan bahwa langit dan bumi akan berlalu. Dalam artian bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Dunia ini pasti akan lenyap. Dikatakan di langit dan di bumi akan berlalu. Jadi hal-hal yang kita kejar kalau keduniawian kita tidak akan mengalami yang namanya kekekalan. Apa yang kita miliki, apa yang kita saat ini pakai itu hanyalah sementara. Kehidupan kita hanyalah sementara, kekayaan kita hanyalah sementara. Dikatakan bahwa langit dan bumi akan lenyap, hanya firman Tuhan yang akan untuk selama-lamanya. Jadi firman Tuhan itu dari dulu dan sekarang sampai selama-lamanya, sampai nanti Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, firman Tuhan akan terus ada Bapak Saudara. Dalam kehidupan kita aplikasi dikatakan bahwa dunia ini hanyalah pasti akan lenyap. Langit dan bumi hanyalah sementara, enggak selama-lamanya. Hanya firman Tuhan yang sampai selama-lamanya Bapak Saudara. Dari apa yang kita miliki adalah firman Tuhan itu aplikasi dalam kehidupan kita. Itu menggambarkan firman Tuhan adalah pengharapan kita yang sungguh-sungguh. Pengharapan bagi orang yang percaya, yang melakukan hal-hal yang terkadang tidak bisa kita pikirkan dengan pikiran kita, keterbatasan diri kita. Tetapi firman Tuhan itu akan menjadi jawaban buat kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan. Kalau kita melihat bagaimana ekonomi cepat berubah, mungkin kesehatan kita yang saat ini mungkin sehat, tiba-tiba kita sakit, perekonomian yang luar biasa, mungkin kemarin kita luar biasa sukses, tetapi tahun ini, hari-hari ini tuh rasanya berat. Hanyalah firman Tuhan yang bisa kita pegang, menjadi kekuatan buat kita untuk menghadapi semuanya ini. Firman Tuhan ini mengingatkan bahwa semuanya tertujunya, fokusnya adalah firman Tuhan. Jadi Bapak Saudara, mari kita baca firman Tuhan setiap hari. Kita renungkan, bukan hanya membaca, tetapi kita harus berani merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam Bapak Saudara. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit, mungkin kita nggak ada jawaban. Kita berusaha dengan kekuatan kita berusaha dengan pemikiran kita, kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Bahkan sampai kita menyerah, Tuhan aku sudah nyerah. Rasanya tidak mampu, rasanya tidak kuat untuk menghadapi segala sesuatunya. Hai, kita harus mengingat masih ada firman Tuhan, masih ada firman yang senantiasa menolong kita. Ada Roh Kudus yang lalu mengingatkan kita
untuk terus berpengharapan kepada Tuhan, untuk terus percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan ada amin dalam kehidupan kita. Kalau kita mau melakukan firman Tuhan, percayalah, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, pasti akan selesai bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan langit dan bumi akan lenyap, Bapak Saudara. Hanya firman Tuhan yang tidak akan lenyap. Firman Tuhan akan untuk selama-lamanya, tidak akan pernah berlalu. Kalau kita percaya, mungkin kita sedang mengalami yang namanya fisik kita sedang tidak baik-baik saja. Kita mengalami yang namanya sakit penyakit, kok tidak sembuh-sembuh ya Bapak Saudara. Saya melihat di berita banyak orang yang putus asa ketika dia orang-orang yang percaya kepada Tuhan mengalami sakit penyakit yang tidak sembuh, akhirnya mereka bunuh diri Bapak Saudara. Tetapi kalau kita benar-benar percaya akan firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita akan terus berkata, sekalipun tidak ada kesembuhan dalam hidupku, sampai kita dipanggil Tuhan, kita terus percaya bahwa pemeliharaan daripada Tuhan itu sungguh nyata. Mujizat itu masih ada sampai hari ini, Bapak Saudara. Pertanyaan adalah, mau enggak kita percaya akan kebenaran firman Tuhan? Mau enggak kita percaya bahwa Tuhan mampu menyembuhkan kita? Kalaupun tidak sembuh Bapak Saudara, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti pelihara hidup kita dengan caranya yang ajaib, Saudara. Mungkin kita yang sedang mengalami di dalam pendidikan seolah-olah kita mustahil untuk biaya pendidikan kita, mustahil untuk kita next level. Tetapi kalau kita percaya merenungkan firman Tuhan, kita mempercayai bahwa firman Tuhan ini hidup dalam kehidupan kita. Sesuatu hal yang tidak mungkin, sesuatu hal yang mungkin di luar pikiran kita, Tuhan sanggup mengadakan. Yang tidak ada menjadi ada. Firman yang luar biasa, ayat yang luar biasa yang diberikan Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa langit dan bumi pasti lenyap. Segala sesuatu yang kita miliki tidak abadi Bapak Saudara. Hanya firman Tuhan Yesus Kristus yang abadi dalam kehidupan kita. Mari percayalah terus kepada Tuhan Yesus. Dia Allah yang sanggup menolong kehidupan kita. Dia Allah yang selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan kasih Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. Begitu baiknya Tuhan ketika Tuhan kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus bertanggung jawab. Dia kasihkan Roh Kudusnya untuk menjadi menghibur kita, mengingatkan kita, bahkan menolong kita senantiasa. Biarlah kita mengalami apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita berani terus berkata, Tuhan, aku akan tetap percaya akan firman-Mu. Aku akan tetap percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Kau akan pasti akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Engkau akan memberikan terbaik dalam hidupku senantiasa. Aku akan terus melangkah seberat apapun kehidupanku, seberat apapun pergumulanku, seberat apapun yang harus aku alami, seberat apapun yang harus aku lewati. Aku mau terus bersamamu. Aku mau terus percaya akan firman-Mu. Itu akan menjadi kekuatan buat kehidupanku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama terus mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, apa yang firman Tuhan suruh dalam kehidupan kita. Saya dan Bapak Ibu Saudara, saya terus belajar. Mari kita sama-sama belajar, terus mengenal Tuhan secara pribadi, terus belajar dan belajar. Dan kita akan terus baca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, sehingga kita ketika berjalan, kita terus bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kita kerjakan, langkah apa yang harus aku lakukan. Percayalah, ketika kita mempercayai firman Tuhan, maka kehidupan kita akan mengalami terobosan dalam kehidupan kita. Adalah saat ini. Selamat pagi Bapak Saudara, firman Tuhan biarlah pagi hari menguatkan kita, menjadi kekuatan, menjadi meterai dalam kehidupan kita, bahkan menjadi rema dalam kehidupan kita. Ayat ini menjadi kekuatan senantiasa yang saat ini sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati ya Saudara.